Ya kita Iya, lanjut. jadi kalau kita ambil lagi dalam cerita pendidikan sebagai sarana pembebas ketertindasan, tidak perlu ada di mana-mana, ada di depan kelas. Tentu dengan muatan dan kurikulum yang benar, di mana seorang dosen gitu ya, betul-betul memberikan gambaran pembebasan atas ketertindasan diri sang mahasiswa atau diri sang terdidik sebagai objek pendidikan. Itu keywordnya. Jangan jadikan dia tertindas. Istilah Anda, ada posisi superior, gitu kan posisinya. Ada posisi yang inferior. Jadi nggak boleh sang dosen atau sang guru merasa superior, sang mahasiswa merasa inferior, nggak bisa. Nggak boleh ketemu ada posisi yang demikian berkuasa penuh, ada posisi demikian, nggak bisa. Itu diubah. Nah, itulah model pendidikan, betapa model pendidikan Islam itu menempatkan sang murid, sang santri itu dalam level yang baik posisinya, sehingga terjadi pengalihan nilai, pengalihan pengetahuan. Makanya modelnya kan nyantrik gitu ya, jadi antara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan program IC The Real Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya sendiri Husnul Mari. Iya. Kali ini pemirsa yang dirahmati Allah, ini kita ini luar biasa ya dengan pemirsanya IC ini, IC The Real Show. Tahu nggak Bang Nursi, pemirsa kita? Mereka itu katanya kalau nonton video kita itu nggak cukup, banyak sekali. Jadi nonton kedua, ketiga katanya. Ibu, dan ada lagi yang mengirimkan catatannya. Nanti saya kirimkan ya, catatannya ini yang dari Singapura. Dia catat itu yang namanya mendengarkan, kemudian mencatat apa isinya. Terus mereka nggak ngerti apa ya, katanya Bang Nursi waktu itu bicara tentang pengaruh lobby Yahudi di Amerika. AIPAC itu. Dia nggak nyambung, terus saya langsung tulis AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee. Oh, dan itu sekarang udah masuk Indonesia itu. Jadi para pemirsa, terima kasih yang telah melihat dan tidak hanya cuma melihat, bukan yang belajar. Husnul, ini bukan hanya sampai Singapura dan Malaysia. Bahkan pemirsa kita sampai juga di Jepang. Oh iya. Ada juga yang ada berita, bagaimana yang berita di Jepang? Saya yang di Jepang itu yang di Osaka. Saya juga terus mengikuti IC The Real Show. Saya terima kasih mendapat pembelajaran banyak sekali dari IC The Real Show. Wah, itu langsung kontak ya. Jadi kita kembali kasih, mudah-mudahan tetap doakan kita dan doakan bangsa Indonesia dan doakan umat manusia di dunia ini supaya kehidupan kita lebih baik, pandemi juga diangkat oleh Allah, gitu ya, COVID-19 diangkat Allah. Kali ini pemirsa, kita akan bahas tentang tema yang sangat dekat dengan diri kita, profesi kita, yaitu sebagai pendidik, gitu ya. Pendidikan sebagai pembebasan ketertindasan. Nah, Bang Nursi ini kan kita banyak sekali hari ini misalnya banyak sekali berita-berita yang menyampaikan bahwa sekarang kampus universitasnya di Indonesia ini jauh kalah dengan Malaysia misalnya ya rankingnya. Kadang-kadang saya itu go to hell deh dengan urusan ranking. Yang penting itu Anda punya tujuan apa pendidikan, Anda harus bisa punya variabel indikator sendiri dibandingkan harus pusing dengan ranking yang akhirnya cara pencapaiannya tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia misalnya seperti itu. Tapi itu kadang-kadang curhat saya aja kayak gitu ya. Ternyata banyak sekali urusan-urusan yang nitty-gritty yang menurut saya itu tidak masuk di dalam substansi pendidikan. Nah, pendidikan kalau kita melihat ya, karena sebagai as a political scientist, kalau melihat kampanye di negara-negara demokrasi itu, kalau mau pilpres dan mau pemilu yang gitu ya, itu selalu kan public policy yang dibahas, satu pendidikan, kedua kesehatan, yang ketiga lapangan pekerjaan. Nah, jadi peran negara tiga isu itu yang disebut social development policies. Ya memang di situ ada economic development policies. Kalau kita bicara tentang lapangan pekerjaan, artinya kan bagaimana negara harus bisa melayani, jadi membuka lapangan kerja untuk warga negaranya. Jadi warga negaranya ya, jadi bukan warga negara asing yang dikasih fasilitas untuk bekerja di negara kita misalnya seperti itu. Nah,
isu pendidikan itu isu yang luar biasa. Bahkan di negara kita waktu itu kan anggarannya sampai ada perjuangan anggaran 20%. Iya. Tapi pemerintah waktu itu tidak mau mengimplementasikan sampai asosiasi PGRI ya yang membawa ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya baru diimplementasikan. Tapi kita sendiri juga tidak tahu apakah pada saat kita menginvestasi 20% anggaran negara APBN untuk pendidikan, apakah itu persis 20%, apakah itu kemudian dibagi kementerian-kementerian yang berbeda, karena kan sekarang ini kan kementerian-kementerian punya kampus. Iya. Dan universitas pula, ya ada Universitas Pertahanan. Saya nggak tahu itu apakah memang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Tapi ada yang jelas itu Kemendagri punya kampus kayak gitu ya, IPDN. Bahkan dia juga sampai pada S3, artinya universitas juga di dalam konteks ini. Nah, dalam konteks kembali lagi tujuan pendidikan kita yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Tapi akhir-akhir ini ya kan itu ada itu seorang dosen yang teriak kan, katanya kita apa itu yang dosen yang lebih tidak berani mengkritik atau malah mengikuti atau bahkan jadi buzzer. Tapi kadang-kadang saya berpikir kalau saya kenal betul itu speak for herself gitu. Kadang-kadang come on kayak gitu. Apa yang sudah kau lakukan selama ini? Bukankah kau juga selama ini juga pendukung bagian dari rezim itu, tahu-tahu di blow up di setiap media, kemudian berbicara sepertinya sudah melakukan tujuan sesuatu pendidikan yang besar kayak gitu. Nah, tidak mudah. Bang Nursi tahu bagaimana kita berada di dunia pendidikan ya, di kampus dengan segala macam tuntutan yang luar biasa, dan kita harus mengajarkan knowledge gitu ya. Ini kita baru transfer of knowledge ini, pengajaran gitu ya, pendidikannya sendiri itu kan nanti masuk di akhlaknya, masuk di budi pekertinya, masuk di posisi kitanya, posisi kita, posisi kita sebagai manusia kayak gitu ya, menjadi manusia yang beradab, berakhlak mulia dan sebagainya kan, berketerampilan. Tujuan undang-undang kita tentang tujuan pendidikan kita kan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, baru kemudian apa itu yang kalau di dalam dunia bisnisnya berkemampuan tinggi, punya vocational enggak, yang untuk bisa bekerja dan sebagainya itu kompetensi. Yeah. Nah, dalam konteks itu Bang Nursi, kalau kita bicara tentang pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi manusia seutuhnya, tapi kenapa kita melihat pendidikan belum sampai ke sana? Kita bicara tentang misalnya ketidakjujuran di dunia pendidikan misalnya ya. Ya kan? Anak-anak kita kan bagaimana caranya anak kita supaya lulus dengan nilai baik? Akhirnya kan lebih banyak ikut di bimbel gitu ya. Atau kemudian di ujian akhir itu di SMP, SMA kayak gitu ya, sudah ada yang namanya bimbingan tes. Bukan bimbingan, yang jawaban. Iya. Jadi membeli jawaban. Iya. Ya nanti kalau dihubungkan dengan video kita sebelumnya yang dengan Mbak Nenok kayak gitu ya, kita bicara ibu. Yeah. Ini ibunya ketakutan anaknya tidak bisa masuk SMA favorit atau tidak masuk perguruan tinggi. Akhirnya ibunya yang berjalan tuh membeli bocoran jawaban kayak gitu. Itu terjadi juga gitu, kasus-kasus seperti itu. Nah, jadi dalam konteks political economy, dalam konteks dunia hari ini, ketertindasan ini kan macam-macam, Bang Nursi. Ada ketertindasan secara pengetahuan, value dulu, kemudian pengetahuan, kemudian juga keterampilan, kemudian ya pada level yang sampai materi kayak gitu ya. Nah, melihat seperti ini bagaimana kita menganalisisnya, mengurainya dalam konteks pendidikan sebagai alat untuk membebaskan ketertindasan. Karena banyak ya, nanti ada kebodohan, ada macam-macam kemiskinan, macam-macam. Tapi kita bahasan kali ini kita ketertindasan. Supaya kita lebih cerdas, supaya kita bisa punya self esteem, ya kan? Sebagai bangsa yang memiliki integritas kayak gitu kan. Punya harkat dan martabat. Oke. Kalau pertanyaannya begitu, maka mau tidak mau kita harus bicara riwayat pendidikan di dunia. Ya.
Sesungguhnya ketika Islam berjaya sampai dengan abad 12-13 itu, model pembelajarannya adalah model pembelajaran mengutamakan peradaban, mengutamakan pembelajaran tentang adab. Adab. Tapi bukan berarti meninggalkan teknologi. Algoritma ada aljabar, algoritma posisinya. Sampai bahkan sekarang ada macam, Facebook, ada apa itu kan dari itu. Islam posisinya. Islam. Jadi artinya kalau mau diambil dari sana, Islam punya keunggulan. Jadi kalau kita ambil keunggulan pada sains, teknologi, dan adab, kita pernah dalam posisi yang itu. Keruntuhannya justru karena Islam bergeser, petinggi-petingginya dalam hal ini. Bergeser karena sudah sampai pada wahan, kecintaan pada materialisme yang kalau pakai bukan bahasa Wuhan ya? Ya, bukan Wuhan. Kecintaan pada materialisme, kecintaan pada dunia yang luar biasa. Dan akibatnya begitu mudah diintervensi, begitu mudah diinfiltrasi, gitu istilah saya. Diintimidasi, diinvasi dulu. Begitu, baru kemudian diintimidasi habis-habisan posisinya. Nah, itulah kejadian Turki jatuhnya Ottoman itu jatuh dari situ, dan itulah cara-cara Inggris waktu itu. Nah, ternyata tidak selesai sampai di situ. Kalau cerita di pertengahan abad 20, bukan. Ini menjelang Perang Dunia Pertama ya? Iya, jadi kalau diambil dari situ, sesungguhnya keruntuhan itu mengakibatkan seluruh dokumentasi ilmu pengetahuan, dibawa habis, dan kemudian dikembangkan, yang sumbernya ditutup. Di situ. Yang sumbernya ditutup. Karena begitu mengejar di sumbernya, Anda tidak akan kehilangan. Kemana saya mesti mencari sumber? Misalnya ketika orang bicara tentang, katakan tadi sumber asal muasal dari algoritma. Ternyata ketika cari, wah ini sumbernya Islam semestinya. Ketika bicara aljabar misalnya, ternyata Islam sumber bicaranya. Ibn Rus, semuanya begitu. Begitu juga tentang sosiologi. Ketemunya Ibnu Khaldun. Makanya disebut Bapak Sosiologi. Bapak Sosiologi itu contoh sederhana. Jadi sebetulnya ada era di mana zaman keemasan Islam itu zaman kegelapan di Eropa. Tapi kemudian perang, kayak gitu ya, kolonialisme. Sebetulnya Bang Nursi, kalau sebentar ini diinterupsi dalam konteks itu, saya selalu melihat pertarungan dulu ideologi, kan kapitalisme ini yang dikembangkan ya, materialisme, kapitalisme. Terus kemudian kelompok Marx gitu ya menganggap bahwa kapitalisme akan habis, akan hancur dengan sosialisme dan komunisme. Ternyata kapitalisme ini memperpanjang usianya dengan kolonialisme. Self recovery mereka lakukan. Terus kolonialisme kan akhirnya itu tadi termasuk kemudian mengangkat ya pengetahuan diambil dari timur dan sebagainya. Nah, jadi gimana? Termasuk kalau kita lihat dari cara berpikir itu, sesungguhnya gambarannya begini. Islam bukan berarti tidak mengajarkan materialisme. Itu kesalahan. Jadi kalau pakai alimil ghaibi wa sahadah, kalau bahasanya begitu. Islam itu mengajarkan dua hal. Dia mengajarkan sesuatu yang absurd dan harus tumbuh sebagai sebuah keyakinan, gitu ya. Misalnya tentang kematian absurd, karena kita tidak pernah tahu kita harus beriman aja, percaya pada hari akhir. Hari akhir itu yang paling dekat adalah kematian. Dan kemudian kita tidak absurd, kapan, di mana dan bagaimana itu. Tapi jelas dia kematian. Pasti mati. Jadi alimil ghaibnya adalah cuma dikasih tahu aja akan ada kematian. Sahadanya, realitasnya, itu kematian itu sendiri, gitu. Itu diajarkan dalam Islam, posisinya. Itu yang sesungguhnya mengajarkan muatan adab. Jadi kalau kita ambil dalam perspektif ini, di sini saya menolak kalau dibilang Islam tidak mengajari realisme. Islam dia tidak mengajarkan tentang fenomena kenyataan. Jadi seolah-olah Islam tidak mengajarkan empirisme. No, Islam mengajarkan empirisme. Cerita tentang Al-Quran misalnya, cerita dalam Al-Quran tentang bagaimana perilaku Lut, Nuh dengan kaumnya, cerita bagaimana kaum Nabi Daud, bagaimana Musa, bagaimana Isa, bagaimana Ibrahim dan seterusnya sampai Muhammad. Itu kan empirisme. Empirisme yang memang secara psikologis punya jarak dengan kita. Tapi ketika kita terjemahkan pada para cendekiawan, jarak itu makin dekat. Dan ketika kita kejar pada sainsnya, pada ilmunya, makin kita tahu bahwa ada sesuatu yang ditutup. Itu yang saya ingin katakan. Sumbernya itu ditutup. Kenapa? Karena orang kalau sampai mengejar sumbernya akan ketemunya dengan Al-Quran. Padahal Bang Nursi, kalau jadi propaganda atau kita selalu mengatakan di dalam
karya-karya ilmiah, Iya. metodologi itu kan penting. Penting sekali. Yang kedua lagi sumber, Iya. resources. Iya. Rujukan. Tapi berarti double standard ya. Dia berpikir bahwa dituliskan secara ilmiah, gitu, bahwa apa yang disebut scientific, apa yang disebut ilmiah itu salah satunya dijelaskan dengan metodologi, dijelaskan dengan sumber. Kan kita nggak boleh plagiarism dan sebagainya. Betul. Tapi pada saat yang sama sejarah Membuktikan. mereka kayak gitu itu justru mengambil sumber-sumber yang mengambil ilmu pengetahuan tapi tanpa Menyebut sumber. menyebut sumber. Baru sekarang kan Bahkan mulai mereka terbuka. tutupi sumbernya. Ditutupi. Iya, posisinya. Jadi di sini loh yang saya sering kali melihat kok Barat Ada begini lagi ya. ketika masuk metodologi Husnul, saya menyebut begini. Aku ciptakan segala sesuatu dengan ukuran, kata Allah. Itu artinya dia pakai indikator kuantitatif. Nah, dahsyat kan? Ya. Ada. Cara Jadi ukuran. kuantitatif itu Kuantitatif itu kan ada kuantitatif, iya, ada ada kualitatif gitu ya. Ah. Itu bukan datang dari barat. Datang justru dari Islam karena tadi aku ciptakan segala sesuatu dengan ukuran, ada kuantitatif, ada ukuran. Kualitatifnya tadi ada. Padahal ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan Chicago School quantification. Itu karena pendekatan statistiknya. Ya, statistiknya. Seolah hanya kuantitatif itu hanya statistik. No, bukan hanya soal statistik dalam kuantitatif. Ukuran-ukuran itu. Iya, bukan, Iya, betul. bukan cuma itu gitu. Kenapa mesti ada ayat mutafifin? Jangan kurangi. Iya, sesuai dengan ukuran dan timbangan. Itu kan indikator. Bahasanya ukuran dan timbangan itu indikator. Tidak boleh dikurangi. Kan gitu indikator bahasanya. Nah, balik lagi, karena ditutupi dan Islam kemudian kalah posisinya dalam posisi itu, maka Ya kolonialisme tadi itu. muncullah kolonialisme dan kemudian bahasa kolonialisme dalam pendidikan terhegemonilah pendidikan dunia. Jadi ada hegemoni pendidikan di situ. Dan hegemoni pendidikan itu digeser keseluruhan dari persoalan pendidikan peradaban, pendidikan tentang adab, menjadi melulu pada pendidikan tentang science and teknologi. Jadi pengetahuan cuma transfer of knowledge Transfer saja. of knowledge, bukan transfer of value. Bukan. Value-nya nggak ada. Nggak ada Ya ceritanya. mereka bangun sih kayak misalnya yang tadi kalau kita ada mereka mencoba untuk membangun myth ya. Jadi kayak misalnya ada film yang dulu apa itu A Death of yang poet-poet itu apa ya namanya? Voyage. Jadi ada film yang seperti itu. Tapi bicara tentang kejujuran kayak gitu ya, bagaimana sekolah itu di sekolah situ harus jujur dan sebagainya. Sekarang kita diajarin juga pemilu itu harus jujur. Come on, sebetulnya itu kan value kita kayak gitu loh. Nah, saya karena Anda berceritanya jujur, satu hari saya ngajar di satu tempat. Pesertanya S2, S3 gitu posisinya. Saya bilang karena saya di depan kelas sekarang, maka kita bikin dulu kontrak belajar, saya bilang. Salah satu kontrak belajarnya adalah handphone disimpan di sekretariat. Laptop tidak dibuka. Anda ambil pulpen, saya bilang, Anda ambil kertas. Apa yang saya sampaikan, Anda tulis, Anda catat, dan Anda presentasikan. Seru. Seru. Apa motifnya? Kan kita di situ ada transfer of knowledge. Tapi jangan salah, transfer of knowledge yang terjadi lewat tangan itu bukan cuma sekedar lewat ketik, lewat tangan. Jadi saya masih punya buku ya, saya catat di sini. Itu lebih ini penting juga maknanya. catatan saya ini. Itu karenanya kenapa cerita tentang Al-Quran mesti dibukukan dari era Abu Bakar ke Utsman bin Affan posisinya. Karena memang perlu penuangan kan supaya dari zaman Rasulullah cuma dicatat. Di kulit-kulit Iya. kayu. Jadi saya ingin mengatakan kepada pemirsa IC The Real Show, betapa pentingnya melakukan pembelajaran lewat metodologi pembacaan dan penulisan. Nah, ketika Anda sampai pada posisi pembacaan dan penulisan dan berusaha mengorek, bahasa sederhananya, mengorek pesan yang tersurat dan yang terselubung, Anda akan sampai pada satu sumber bahwa sains dan teknologi saja tidak cukup. Dunia sekarang ini didikte oleh bagaimana menggunakan handphone. Means Anda cuma jadi operator. Anda cuma jadi operator. Wah, bagaimana bahkan sebetulnya Menteri Pendidikan kita juga bicara kayak gitu kan terakhir. Anda cuma operator. Terus saya bilang, terus siapa yang memiliki buruh? Jadi kita dijadikan buruh. Terus siapa sebetulnya pemilik buruhnya kayak gitu ya? Otaknya itu siapa? Saya kan membedakan gini memang Husnul. Ada
leaders, pemimpin, Iya, pemimpin. gitu ya. Ada fighters, gitu ya. Ini dalam buku Bangsa Terbelah nih. Iya. Jadi ada leaders, ada fighters. Sepertinya nanti ya, Iya. bukunya Bang Nursi itu sekali-kali kita tanyakan kepada, kita berikan kepada pemirsa yang mau memberikan komentar yang bagus. Sekali-kali kasih hadiah, Bang. Oke, kalau yang di Osaka sudah punya bahkan. Nggak maksudnya ini Mereka yang membahas nonton gitu. kita. Karena memang saya mengklasifikasikan bagaimana leaders, fighters, managers, Managers. operator, janitor. Loh, masyarakat seluruh dunia terdikte habis-habisan hanya jadi operator. Ketika Anda tertundukkan oleh namanya sistem Google, sistem Android, dan sistem Harmony. Sekarang Harmony tambahan si Apa nama Huawei. pekerjaannya itu? Huawei. Jadi apa nama tenaga kerjanya itu? Yang Operator. perbudakan itu loh, yang konsepnya Bang Nursi. Ultra neoliberal posisinya, sistem perbudakan modern, slavery modern system. Slavery modern system. Nah, kalau dia bilang kayak gini, Anda nggak lebih nggak kurang cuma sebagai operator. Budak ya sebetulnya. Budak sesungguhnya, nggak lebih nggak kurang. Nah, dalam dunia pendidikan itu sama ketika tadi Husnul menyatakan betapa kolonialisme menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan pendekatan sains dan teknologi. Dalam bahasa kerennya terjadi hegemoni akademik. Ya. Nah, hegemoni akademik itulah sesungguhnya ternyata tidak melakukan pembebasan sebagaimana terbukti masyarakat di dunia hanya melulu menjadi operator dalam konsumsi HP misalnya. Ya. Dia melulu sebagai operator posisinya. Dia tidak punya alternatif untuk menampilkan suatu produk yang lain sehingga dia menjadi petarung untuk melakukan perlawanan atas produk-produk yang muncul dari sana posisinya. Nah, itu Termasuk softwarenya juga. Nah, kalau Sekarang kita punya masalah dengan katanya demokrasi harus ada oposisi. Iya. Giliran oposisi semua HP kita di ini. Nah, itu contoh. HP kita di apa itu? Nah, ketika masuk dalam istilah HP kita dibajak atau HP kita Dibajak, dimonitor atau HP kita dimonitor. kemudian diawasi posisinya, saudara. Itu gambaran bahwa sesungguhnya gambaran di situ ada pergeseran istilah dari hegemoni menjadi keinginan dominasi. Mananya Ya, sama. hegemoni itu kemudian memang Iya, secara teoritik Iya. pasti akan masuk kemudian ke Dominasi. dominasi. Ke Dan dominasi. dominasi itu biasanya kan kecil, jadi Iya. oligarki. Oligarki. Nantinya oligarki ekonomi. Ketika kita bicara tentang penguasa IT, sesungguhnya sudah bicara oligarki. Iya. Karena terbatas jumlahnya. Pemainnya cuma berapa? Terbatas. Di dunia cuma dikenal yang menikmati dalam suasana COVID ini cuma 7 pemainnya. Gitu misalnya. Kalau kita lihat. Nah, Seluruh dunia. seluruh dunia cuma 7 pemainnya. Kita kebayangin. Nah, kebayang nggak kalau kemudian dalam perspektif hegemoni tadi, dalam dunia pendidikan, itu juga masuk di Indonesia. Maka pertanyaan pokoknya menjadi, di mana letak pencerdasan kehidupan bangsanya? Di tengah kekacauan antara genuinity and fake. Antara kesejatian dengan kepalsuan. Palsuan. Itu kan susah kita. Antara kepalsuan, peniruan, dan keaslian. Kan gitu kan ceritanya. Antara kepalsuan, keaslian, dan antara kepalsuan, peniruan, dan keaslian. Padahal biasanya kita selalu bertanya di kelas kalau lagi bertanya untuk mahasiswa kita yang disertasi. Mana novelty-nya? Come on kayak gitu. Kamu sudah mendidik novelty nggak kepada mahasiswamu? Kan kayak gitu kan pertanyaan baliknya. Iya, artinya pada saat yang sama ketika kita bertanya seperti itu, maka keywordnya sesungguhnya merelasikan tentang kejujuran itu. Kejujuran. Yang diutamakan dalam kerangka kemampuan berpikir dengan wawasannya lebih luas. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi bukan melulu pada perspektif kejujuran saja. Dia mengajak kepada pihak yang diajak untuk bicara, dalam hal ini pihak terdidiknya, bukan pendidiknya, pihak terdidiknya. Itu Anda harus punya kejujuran pada kapasitas Anda, tapi kami bermaksud meleverage kualitas berpikir Anda dalam metodologi dan wawasan. Itu. Nah, begitu sampai pada posisi kekuatan, bahasa saya sederhana, ada rujukan, referensi, ada data, gitu ya. Posisi harus jelas nih, ada rujukan, ada data, ada metodologi. Maka muncullah argumentasi dan analisa yang kemudian bisa diterima atau tidak bisa diterima dengan kata kunci istiqomahnya, konsistensinya. Nah, sekarang kalau ambil di sini kita lihat, kalau sumber ilmu akarnya ilmu sudah ditutupi, ke bawahnya beres nggak? Ya, jelas nggak beres. Lalu kemudian Anda bilang, daftarkan aja ke jejaring Scopus. Padahal dia sudah tidak jujur, gimana? Enggak, itu menjadi sesuatu yang wah, bahwa Anda baru menjadi seorang scholar sejati kalau artikel Anda masuk di jaringan jurnal Scopus. Kalau Anda masuk dalam jaringan Scopus, itu hegemoni.
Itu hegemoni. Hegemoni. Dan- Bahkan saya dulu aja ya, Iya. sampai benci kepada bahasa Inggris. Iya. Itu karena saya berpikir, kok bahasa Inggris jadi mendominasi Iya. ilmu politik kan referensi, kebetulan saya kuliah di Iya. UI ya, Iya, yang iya, kemudian ke Sydney University. Referensinya kan bahasa Inggris semua kayak Iya. gitulah. Saya kan dari kampung, jadi saya benci dulu itu. Tapi harus harus mempelajari Mau karena tidak mau. kolonial, saya bahasanya colonial language. Pasti bahasanya colonial language. Dan orang tidak sadar bahwa contoh sederhana colonial language itu terjadi di Afrika. Bagaimana bahasa Prancis mendominasi. Dan itu mereka akhirnya sadar bahwa ternyata bahasa nomor satu mereka bukan bahasa ibu, tapi bahasa Prancis. Iya. Kebayang nggak posisinya? Nah, di belakang itulah sesungguhnya kata kunci bahwa pesan yang disampaikan, bahasa sebagai sarana penyampai Sarana, pesan, ya. itu juga sesungguhnya bisa bermuatan hegemoni. Nah, di sini nanti kalau gitu bagaimana dengan Islam? Islam menyampaikan pesan dengan benar karena bukan terjadi pembenaran. Iya. Nah, itu bedanya. Beda. Bedanya di situ. Sebenarnya Islam kan tidak dengan misi zending, Iya. dia kan pembebasan Pembebasan, juga. iya, pembebasan Makanya juga. kan ada metodenya Iya, juga kan. iya. Anda mau masuk Islam, Iya. ini loh kebenaran. Iya. Masuk. Iya. Kalau Anda nggak mau, Anda bayar jizyah. Iya. Kalau Anda mau baru kemudian perang. Iya, Kayak gitu iya, kan. iya. Tapi kan nggak pernah kemudian dalam sejarah Islam itu kemudian kolonialisme. Nggak ada. Karena konsepnya berbagi. Nah, jadi gitu pemirsa, kalau kita lihat kolonialisme yang barat kayak gitu. Tapi bukan kemudian kita anti per se ya. Begini, saya mengakui bahwa Barat memang punya kelebihan dahsyat pada sains dan teknologi. Harus diakui. Harus diakui. Harus diakui. Kita harus terima itu. Itu yang namanya wasatan, proporsional. Ya. Proporsional kita melihatnya. Itu yang namanya mizan, imbang kita melihat bahwa ada kelebihan pada nilai-nilai peradaban di pemikiran Makanya yang Islam. saya sampaikan sebelumnya Bang Nosi, peradaban itu bisa dipelajari. Bisa. Tapi kalau akhlak itu karena keimanan kita. Ya. Iya enggak? Ya, bersumber dari sumber sang halik. Value-nya bisa sama. Iya. Tapi yang satu dengan iman, Iya. yang satu mungkin hanya Empirism. humanism. Oh, empirism. Empirism. Empirism yang humanism. Gitu. Humanism kan mereka Iya. selalu bangga dengan humanisme itu Iya. kan. Tapi humanisme tanpa pola saya bilang. Ya. Karena rontok Karena polanya. nggak ada. Iya. Nggak ada. Iya, nggak ada pola. Nggak Polanya ada sang tidak terbukti haliknya itu, tangguh. Gitu. akhlaknya. Iya, nah di situ. Oke. Saya terusin. Nah, kalau sudah bahasa sebagai media untuk mentransfer terhegemoni, maka kontennya juga terhegemoni. Orang casingnya terhegemoni kok. Maka kontennya terhegemoni posisinya. Maka sesungguhnya bukan terjadi pencerdasan, yang terjadi adalah penundukan. Penundukan. Jadi bukan pembebasan, pendidikannya, tapi penundukan. Dan ternyata sekarang benar. Yang terjadi bahkan adalah penundukan. tapi mereka menggunakan diskursus yang Kesannya pembebasan. pembebasan. Iya. Bahkan mereka mengatakan civilization. Iya. Kayak gitu. Kolonialisme aja masih dianggap civilization. Come on kayak gitu. Penindasan itu. Greedy is good. Colonialism tadi sebuah bentuk peradaban dan greedy is good. Kebayang nggak bahwa sesungguhnya ada problematik tadi bahasa tadi. Bahasa. Jadi itu bahasa. Diskursus awalnya di situ posisinya untuk menunjuk apakah dia sesungguhnya dalam posisi mengajarkan kesetaraan dalam pengertian nilai, bukan cuma sekedar dalam pengertian fungsi dan instrumentasi, termasuk dalam posisi nilai sampai seberapa jauh dia mengajarkan kesetaraan posisinya dan kemudian berikutnya diajarkan dalam kebijakan dan strategi. Nah, kalau pendidikan tidak menularkan pembebasan tapi malah menunjukkan penundukan, maka geseran dari hegemoni menjadi dominasi, maka akhirnya memang kolonialisasi. Akhirnya pendudukan. Pengambil alihan sumber daya, pengambil alihan produksi, pengambil alihan segala sesuatu di dalamnya. But that's why Anda jadi budak. Itulah modern slavery system, gitu logika berpikirnya. Terus akhirnya kita cuma dijadiin budak saja. Jadi budak saja, tidak lebih tidak kurang. Tapi kita pakai jas, pakai dasi. Iya. Dan Anda tidak sadar it's a part of occupy. Pendudukan. Itu. Pemirsa, hati-hati ya. Jangan salah, itu bagian dari itu gitu posisinya. Kita menjadi instrumen saja. Bagi paling top tadi operator. Kalau instrumen itu janitor. Oh, janitor ya, Istilah instrumen saya. masih. Tapi kalau kita tanya sedikit jadi operator. Paling top manager yang Anda sebut sebagai the highest position as professional is
manajer. Tapi biasanya kalau itu international company, multinational company di Indonesia, manajer itu paling orang Indonesia dikasih manajer yang ininya saja sumber daya. Jadi apa itu? Personil. Human capital. Human capitalnya. Iya. Kenapa? Karena Human harus capital berhadapan management, dengan HCM. buruh Iya. kayak gitu. Buruh Iya. kita sendiri kayak Iya, gitu. Sementara manajer yang Lain-lain IT-nya Nggak atau dikasih. manajer finance dikasih. nggak dikasih. nggak dikasih. Itu kan hegemoni tersendiri di Tersendiri. dalam membangun itu. Nah, Tapi balik lagi ke pendidikan tadi, Bang. Iya. Yang kita bicara ketertindasan ya. Kalau kita lihat hari ini dengan ya kita mungkin nggak bahas yang tingkat schooling SD, SMP, SMA ya. Tapi kampus-kampus ini bagaimana kita melihatnya hari ini? dalam posisi ketertindasan. Karena Anda seakan tidak punya alternatif untuk mengambil kurikulum lain selain kurikulum yang muatannya materialisme total. Kecuali ada dosen yang agak sedikit Nyeleneh berani. lagi. Itu pun juga harus melawan sistem Iya. setiap saat, Iya. setiap rapat, Iya. setiap semester kan. Iya, Kayak harus. gitu. Dia harus menunjukkan satu reputasi dan kredibilitas dirinya bahwa pemikiran-pemikirannya sesungguhnya dalam rangka bejana berhubungan, dalam kerangka Archimedes. Iya, Gitu. keseimbangan. Iya, keseimbangan. Jadi bahkan saya bicara tentang pemikiran politik saja, Iya. kalau kita menggunakan bahan bacaan, ya referensi, cukup. semuanya cuma hegemoni, Iya. liberalisme, Iya. kapitalisme dan Iya. sebagainya itu. Iya. Nah kalau kita angkat itu yang juga untuk menyeimbangkan yang dari Islam misalnya pemikiran itu langsung menjadi bahan dan bisa dianggap dosen radikal. Iya. Apalagi kemudian dalam sebuah pendidikan sistem pembelajaran agama atau sistem pembelajaran nilai dihapuskan. Kebayang nggak? Jadi Kebayang nggak betapa Jadi bagaimana kita membebaskan anak-anak kita dengan betul pendidikan. sekali. Bagaimana Anda mau mengejarkan pembebasan atas ketertindasan? Karena berarti ada upaya pelanggengan posisi Anda sebagai orang yang tertindas, orang yang tertundukkan. Begitu ngelihatnya. Itu berbahayanya. Pendidikan yang menghilangkan pengajaran nilai-nilai. Tapi kesadaran itu ada nggak sih? Saya lihat ada. Cuma sangat tipis. Tapi individual, bukan institusional. Bukan. Ya kalau institusional kan paling tidak ada jelas. Ya kalau legal formal ada yang tadi ya dalam undang-undang pendidikan kita kan iman, takwa, akhlak mulia. Tapi turunnya kemudian di dalam implementasi dari policy-nya itu. Saya jadi ingin cerita sama Husnul. Apa nih ceritanya? Ada seorang teman terpilih sebagai rektor. Oke. Baru aja. Saya tidak perlu sebut universitasnya. Gitu. Saya senanglah teman usianya masih lebih muda dibanding kita gitu ya. Saya bilang selamat ya, Anda sudah mendapat amanah yang luar biasa. Tantangan Anda yang pertama adalah berani nggak mengubah kurikulum, saya bilang, atau kasih tambahan kurikulum supaya Anda tidak terdikte oleh kurikulum materialisme, oleh kurikulum tangible. Diam dia. Paling tidak kita mengajarkan tentang pentingnya filsafat ilmu yang muatan filsafat ilmunya bukan melulu Karl Popper. Filsafat ilmu Karl Popper epistemologi itu epistemologi materialisme. Materialisme, kita harus bangun sendiri. Jadi epistemologinya nggak mungkin epistemologi yang namanya gaya-gaya Prancis, gaya-gaya Amerika, nggak bisa. Nggak mungkin kita cuma ngikutin Anglo-Saxon atau Eropa kontinental dalam epistemologi itu. Nggak bisa. Epistemologi materialisme tuh kayak ya begitu. Tapi yang immaterialisme tuh kayak gimana? Dia bilang ada sih filsafat ilmu, tapi cuma pengantar. Saya diam. Karena yang saya maksud bukan cuma sekedar pengantar filsafat ilmu atau pengilmuan. Setiap mata kuliah itu diajarkan filsafat ilmu. Sehingga nilai kritis dan pemikiran kritis atas apa yang diajarkan sang dosen itu bisa muncul dari mahasiswa. Itu pembelajaran hebat. Itu maksud saya. Jadi istilah saya, Anda tidak melulu menjadikan mahasiswa sebagai objek terdidik. Tidak boleh. Dalam pembelajaran saya, dalam sistem pembelajaran yang saya bangun itu. Anda tidak boleh menempatkan mahasiswa melulu sebagai objek terdidik. Mari kita melakukan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran berarti belajar mengajar. Kalau memang kita belajar mengajar, maka metode pengajarannya berbasis pada filosofi tadi, epistemologi yang materialisme dan immaterialisme. Ketemu ontologinya gitu. Filsafat ilmunya. Itu maksud saya. Dan akhirnya ujungnya adalah pendidikan yang membebaskan dari kebodohan, pendidikan yang membebaskan dari ketertindasan. Paling tidak ketertindasan ilmu, ketertindasan dominasi nilai. Jadi dia bisa membuka wawasan, Betul. dia bisa
membangun Betul. sendiri tesis-tesis barunya Iya, kayak gitu betul. ya, dengan inovasi dan sebagainya, dan dia bisa kritis Betul. terhadap ya ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang dia baca atau yang dia miliki atau yang diajarkan bahkan ya di kelas kayak gitu juga sangat penting. Dalam posisi Anda sebagai dosen di UI untuk S2 atau S3, paling tidak mahasiswa bisa membangun apa yang disebut dengan thinking model sebagai konseptualisasi pemikiran. Iya. Coba sekarang kita tanya sama mahasiswa-mahasiswa itu, silakan Anda bikin thinking modelnya deh dalam bentuk gambar kira-kira dari Saya konseptualisasi. bilang kita belum kotak-kotak, saya bilang gitu, bikin kotak balkonah kan. Itu iya berkona, iya betul. Coba bikin balkonah kayak gitu kan, balok. Itu kan motifnya adalah Kotak. itu yang disebut dengan thinking model, model berpikir. Panah, Nah, gitu. model berpikir itu hanya bisa kalau Anda betul-betul menguasai konseptual berpikirnya benar. Dan bayangkan ketika konseptualisasi berpikirnya bermuatan melulu pada materialisme. Itu bukti terhegemoni, Husnul. Dia nggak bisa keluar gitu dari ketersesatan materialisme sehingga konseptualisasi berpikirnya teraplikasi dalam thinking modelnya sebagai materialisme, aplikasi Coba materialisme. ya kalau Gimana kita tuh kalau kayak memahami kurikulum dan kemudian kita memperbaiki kurikulum kayak gitu, dahsyat. Dahsyat. Jadi kata kuncinya sesungguhnya pendidikan sebagai sarana pembebasan ketertindasan. Ketertindasan. Itu sesungguhnya bagaimana mengkonseptualisasi pemikiran-pemikiran itu dalam sebuah model berpikir yang memang keluar dari materialisme. Keyword, kata kuncinya ada di situ. Jadi sang mahasiswa, si pihak terdidik ini, itu memahami betul bahwa dia tidak ada posisi tertindas oleh materialisme. Nah itu baru mengaplikasikan model yang disebut dengan mizan, wasatan, dan Archimedes serta bencana berhubungan. Keren. Dia bisa Dan dia memahami. juga akhirnya dia punya percaya diri Iya. dong, karena dia selevel dengan, karena dia bisa menghasilkan itu tadi kan, Iya. menghasilkan model dari proses belajar mengajarnya itu tadi. Saya pernah dapat pembelajaran itu di UI. Jadi saya pernah menghajar dosen menghajar saya balik. Saya pernah mengalami itu. Saya hajar dosen menghajar saya balik. Betul-betul tarung ilmu kita, betul-betul tarung konseptualisasi. Kadang-kadang saya mengajak mahasiswa saya untuk berpikir kayak gitu ya. You can challenge me, dengan pemikiran. Tapi kadang-kadang karena mereka itu mungkin membacanya kurang, ya, keterbatasan akses kepada resources, kepada referensi. Akhirnya kadang-kadang segitunya aja kayak gitu ya. Bagi saya akhirnya terpaksa deh kita mesti harus lecturing kayak gitu. Walaupun saya orang yang kadang-kadang tidak terlalu suka dengan lecturing, tapi akhirnya lecturing baru kemudian coba kalau lecturing seperti ini, bagaimana kalian kayak gitu. Makanya kenapa kalau di kelas saya kan selalu saya suruh mereka membuat artikel, membuat ini dengan terakhirnya ada what's your own opinion. Jadi supaya dia membuka itu tadi. Itu tadi yang saya bilang, butuh referensi, butuh data, butuh metodologi, bangun analisis dan argumentasi, lihat konsistensi. Nah, sekali-sekali karena saya pernah melakukan di kelas, tutup laptop Anda, tutup handphone Anda, ambil secari kertas, tulis tentang 5 hal tadi. Tapi saya waktu itu berangkatnya nggak kayak gitu. Gimana tuh? Gara-gara saya tuh mengajar ya. Iya. Kok ini anak-anak yang di belakang senyum-senyum sendiri di depan laptop? Iya. Jadi saya kan biasa kalau ngajar kan nggak cuma berdiri aja di depan, walaupun sekarang udah mulai malas juga ya. Maksudnya udah nggak seperti dulu karena banyak kelasnya besar kayak gitu ya. Akhirnya kan materinya banyak, kepingin disampaikan dengan cepat yang kayak gitu-gitu. Akhirnya saya berdiri, saya jalan ke belakang, YouTube. Siapa yang nggak ini kayak gitu? Makanya sejak itu saya nggak mau laptop dibuka, tutup laptop kalian. Saya tidak mau juga ada HP di ini, tapi saya nggak sampai saya suruh naruh ke sekretariat, taruh di tas. Nah, saya bilang, mari kita diskusi, mari kita dengarkan kuliah yang kayak Poinnya satu itu sebenarnya pembelajaran itu. Menghormati dan menghargai satu sama lain. Tapi ada lagi yang itu pembelajaran loh, Husnul. Iya. Jadi format menghargai dan menghormati satu sama lain itu pembelajaran. Dan saya bilang kalau ada temenmu bicara, diam. Ya itu juga penghargaan. Iya. Saya bilang bahkan saya pun diam kalau kamu bicara. Kamu mau bicara kayak gitu. Wajib itu. Tapi ada yang datang. Itu cuma nggak bawa apa-apa, datang. Terus aku tanya, kamu apa? Kuliah. Kamu bisa menangkap semua pikiran saya selama 2 jam.
di kelas tanpa harus ini. Terus gimana caranya kamu untuk merekam? Cukup dengan pikiranmu tanpa harus ini. Bisa loh. Bisa. Saya perhatikan, kok anak ini kayaknya kok enggak. Ada yang seperti itu. Jadi saya memang juga memperhatikan ini. Ya, artinya ada juga yang punya kelebihan seperti itu. Saya tapi saya perhatiin tapi siapa kan mayoritas namanya. nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu lah. Saya juga pernah terjadi di Bandung. Ada yang pernah terjadi begitu saya ngajar di Bandung. Wah, hajar habis. Ada 300 orang gitu posisinya. Ada yang satu nih, menarik sekali saya lihat. Karena saya bikin kontrak belajar gitu posisinya. Saya bilang begini, kalau begitu sekarang, Anda yang ke depan kelas, saya bilang, Anda yang memberikan penjelasan apa yang sudah saya sampaikan. Gitu kan. Bisa Husnul. Loh itu berarti dia memang punya kecerdasan. Ya, kalau ini enggak, saya kan posisinya. keselnya karena enggak. Saya enggak apa-apa kalian enggak nulis ini, bahkan enggak masuk. Sampai saya tuh punya aturan. Iya. Jangan sekali-kali beli ballpoint yang kemudian saya ngajar. Jadi itu di kelas itu cetak-cetik. Cetak-cetak ya. Nggak boleh. Anda lihat nih, saya belinya nggak ada Cetak-cetak ya. Karena bagi saya di kelas itu siapa yang bicara, semua harus mendengarkan. Iya. Kayak gitu. Kalau Anda ingin bicara, angkat tangan, saya pasti kasih bicara. Mungkin orang sebel ya, tapi bagi saya ini penting sebagai bagian dari yang tadi itu tadi. Pembelajaran, penghormatan, penghargaan satu sama lain. Itu adab. Itu adab. Jadi secara tidak langsung kita sedang memberikan pembelajaran betapa pentingnya memberikan penghargaan dan penghormatan pada orang lain, memberikan. Jadi jangan pernah meminta penghormatan, penghargaan pada diri kita sepanjang kita tidak pernah memberikan penghormatan, penghargaan pada orang lain, Husnul. Itu pendidikan. Nah, kebayang nggak kalau lagi-lagi ketika kita ketemu dengan model barat, di mana kita sesungguhnya tidak memperoleh penghargaan dan penghormatan kecuali kita sebagai objek atas pikiran-pikiran mereka. Itu problem. Jadi ketika mereka bilang satu model pendidikan partisipatif, sesungguhnya mereka sedang memprotes diri mereka karena mereka gagal melakukan model pendidikan menempatkan mahasiswanya sebagai objek. Ingat nggak ketika konsep sistem demokrasi partisipasi, pembangunan kebijakan partisipatif di mana masyarakat tidak boleh kita tempatkan sebagai objek tapi sebagai partisipan. Itu kan konsep itu tentang muncul di tahun 90-an, luar biasa tuh ya. Luar biasa. Tapi ternyata tidak berubah kan? Kenapa? Tadi karena korporasi. Nah itu tadi karena kalau di dalam konteks itu kan oligarki politik, oligarki ekonomi, persekongkolan, unholy alliances. Jadi balik teorinya lagi, kita jadi kalau kita ambil lagi dalam cerita pendidikan sebagai sarana pembebasan ketertindasan, tidak perlu ada di mana-mana, ada di depan kelas. Tentu dengan muatan dan kurikulum yang benar, di mana seorang dosen gitu ya, betul-betul memberikan gambaran pembebasan atas ketertindasan diri sang mahasiswa atau diri sang terdidik sebagai objek pendidikan. Itu keywordnya. Jangan jadikan dia tertindas. Istilah Anda, ada posisi superior, gitu kan posisinya. Ada posisi yang inferior. Jadi nggak boleh sang dosen atau sang guru merasa superior, sang mahasiswa merasa inferior, nggak bisa. Nggak boleh ketemu ada posisi yang demikian berkuasa penuh, ada posisi demikian, nggak bisa. Itu diubah. Itulah model pendidikan, betapa model pendidikan Islam itu menempatkan sang murid, sang santri itu dalam level yang baik posisinya, sehingga terjadi pengalihan nilai, pengalihan pengetahuan. Makanya modelnya kan nyantrik gitu ya, jadi antara santrinya, hubungan antara santri dan kiainya. Itu kan luar biasa. Kasih sayangnya muncul, transfer of knowledge-nya muncul, penghormatan. Dan diajak juga, jadi partisipasinya itu diajak kan. Kadang-kadang kan santri yang paling pinter kan suka diajak tuh sama kiainya. Dibawa-bawa kemana. Itu kan sebetulnya bagian dari pembelajaran di dalam konteks. Maka revolusi pendidikan yang bertujuan untuk melakukan pembebasan atas ketertindakan harusnya dimulai oleh negara. Kenapa? Karena negara adalah tokoh utama pendidik dalam pendidikan masyarakat, dalam pendidikan kebijakan. Kan saya bagi 4. Ada pendidikan negara yang memang dilakukan lewat kebijakan politiknya, ada pendidikan formal lewat institusi-institusinya, ada pendidikan masyarakat lewat televisi, lewat media sosial, lewat radio, macam-macam, ada pendidikan keluarga, pendidikan individu. Nah, ketika negaranya tidak memberikan pendidikan secara baik tentang pembebasan ketertindasan, nggak bisa. Karena ini menjadi contoh kan, leaders kan. Jadi ketika negara keseharian yang kita lihat. Ketika negara malah mengaplikasikan 5I,
setuju atas invasi, setuju atas intervensi, setuju atas infiltrasi, setuju atas intimidasi, setuju atas inflasi. Karena prinsip-prinsip perdagangan bebas dan keuangan bebas, serta yang namanya lalu lintas modal bebas, termasuk sumber daya tenaga kerja bebas, dan lebih berpihak kepada tenaga kerja asing, maka sesungguhnya Anda sedang mengajarkan sebuah ketertindasan. Gitu logikanya, Husnul. Jadi kalau balik lagi di dalam kita menganalisis sejauh mana sebetulnya keberhasilan 76 tahun merdeka, Iya. ya, di dalam konteks kita dulu, para ulama dulu ya, melepaskan, sebetulnya ini juga penting nih Bang Nur sih. Kalau kita belajar sejarah sendiri kan seringkali dihilangkan. Kita kerjanya juga menghilangkan, sama juga menghilangkan referensi gitu ya. Dulu kan negara Indonesia kan baru lahir 17 Agustus 45 ya kan. Tapi kita selalu mengatakan bahwa Indonesia dijajah VOC dan Belanda itu 350 tahun. Padahal yang dijajah ini kan kerajaan-kerajaan Islam Jawa, kayak gitu ya. Dari Syah Kuala sampai Tidore sana ya, banyak sekali kesultanan-kesultanan Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Ya, terus kemudian kita membangun yang namanya negara Republik Indonesia, ya, melepaskan diri dari penjajahan, ya memang harus tetap dihargai, itu keinginan kita untuk persatuan Indonesia. Terus kemudian model pendidikannya, ya, dari mulai model schooling ini kayak negara ya, dari mulai sistem politiknya yang kemudian kita sejak glasnost perestroika, keterbukaan, yang kalau pakai teorinya Huntington third wave democratization tahun 90-an, akhirnya 98 kita reformasi dan memilih ini kayak gitu ya, nggak tahu memilih, nggak tahu dipaksa, nggak tahu ya menurut saya sih semua variabel ada, semua variabel ada di dalam konteks itu. Bisa juga karena kebodohan atau karena kaget, karena shock dengan segala macam ini. Shock culture dalam konteks itu. Nah, tapi kok semakin kesini, zamannya saya dulu masih mahasiswa 80-an, kita berada di dalam sistem pemerintahan yang otoriter, itu kan eager kita untuk baca. Dulu kan banyak kan kita buku-buku yang dilarang, tapi semua kita bisa kita lalap, bisa dapatkan, kita lalap dan sebagainya. Terus sekarang akses dengan teknologi, kita akses ke seluruh buku informasi itu lebih mudah dan sebagainya. Tapi tradisi membaca, mengkaji dan menulis, dan kemudian kita berdebat dan sebagainya, semakin turun kualitasnya. Apalagi era pandemi. Saya ngerasa itu membaca makalahnya mahasiswa, ya, kok semakin semester ini kok semakin turun kualitasnya. Nah, jadi sebetulnya balik lagi yang tadi, dari negara itu what can I do, we do, kalau kita berada di dalam posisi negara saat ini. Berarti perbaikan sistem. Baik, berarti sistem politik ya kita mesti perbaiki. Sistem politik sebagai sebuah sistem pembelajaran untuk mengatasi ketertindasan. Saya ulang ya. Sistem politik sebagai sebuah sistem pembelajaran untuk mengatasi ketertindasan, itu kata kuncinya. Sistem politiknya malah seneng kalau dia menindas ya. Iya, itu maksud saya. Jadi kenapa kita tadi mau analisis membangun pendidikan membebaskan ketertindasan, maunya yang tadi ya, unholy alliances, persekongkolan elit politik dengan elit ekonominya, maunya rakyatnya nggak bebas, rakyatnya bisa diatur-atur kan, dijajah terus kalau bisa. Nah, disitulah. Nah, terus bagaimana konstitusi kita? Tantang. Konstitusinya tidak bergeser. Nggak, maksudnya implementasi dari konstitusi. Oke, kalau implementasi dari konstitusi, balik lagi ke dalam posisi masing-masing, istilah saya, masing-masing keluarga dan komunitas melakukan pencerdasan atas komunitas dan keluarganya. Ketika negara gagal gitu ya, melakukan pembebasan atas ketertindasan karena model-model sistem politik yang dianuti begitu, maka peran negara dan komunitas yang ambil alih. Nah, ketika komunitas juga kemudian kena tertindas seperti tidak boleh ini, tidak boleh itu, dilarang ini, dilarang itu, segala macam gitu posisi, maka kembali ke keluarga. Dan ketika keluarga diserang habis-habisan oleh HP, diserang habis-habisan oleh namanya gadget posisinya, TV, maka internet dan sebagainya. Tergantung kurikulum keluarga tadi, mereka ngapain? Melakukan hubungan kemesraan antara sesama anggota keluarga. Disitulah kemudian jawaban
ya agama Iya. menjadi modal utama kita hidup di Betul. dunia kan. Anda sudah bicara penutup nih. Nah, jadi gimana nih Bang? Jadi balik lagi di dalam sebetulnya banyak. Nanti kita akan bicara tentang pendidikan sebagai pembebasan kebodohan, pembebasan dari kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Ya, dalam konteks itu tetap akan ini. Kalau kita lihat kan dulu pendidikan atau karena kita dijajah, katanya ada penjajahan Belanda itu emang hasilnya kayak begini dibandingkan yang dijajah Inggris. Enggak juga. Saya ngambil sejarah ya. Di awal abad 20 itu berdirinya Jamiatul Khair itu kan tidak dasar dari penjajah, tapi dari kesadaran Islam yang kemudian disandingi penjajah dengan berdirinya Budi Utomo. Dan kemudian sebetulnya terus dua Syarikat Islam Taman Siswa itu ya. Iya. Tapi kemudian pada saat Syarikat Islam 1905. Iya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan 1911 itu salah satu tokohnya. Ya, 12 pendidikan. Itu pendidikan Muhammadiyah kan gila kalau kita lihat ya, nggak ada ormas seluruh dunia yang seperti Muhammadiyah dengan pendidikan dan kesehatan. Tapi hari pendidikannya bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Problemnya, saya kira, saya pernah ngingati beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah. Apakah memang universitas Muhammadiyah mencoba mengimbangi kurikulum yang materialisme? Sepertinya sekarang modelnya seperti itu. I'm not so sure. Enggak, maksudnya beberapa dari mereka. Iya. Ya memang tidak semua kampusnya Muhammadiyah melakukan itu, tapi paling tidak ikhtiar ke sana itu selalu ada evaluasi ke arah sana. Makanya ada kemuhammadiyahan, ada yang kayak gitu itu kan ada. Sebenarnya bukan soal kemuhammadiyahan ya. Misalnya ketika kemuhammadiyahan itu artinya agama, pendidikan agamanya. Maksud saya begini, ketika kurikulum ekonomi bicara tentang general equilibrium, liberalism lah, tapi gimana kemudian dalam pemikiran itu. Gitu, politik juga demikian. Iya, politik aja juga individu kan akhirnya. Mereka cuma kalau nggak salah gini loh ya. Jadi mau nggak mau memang political science di Indonesia itu sangat terpengaruh dengan perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Yang jelas nggak ada itu yang namanya pemikiran-pemikiran yang tadi. Ya, dari timur, dari ini dan sebagainya itu terserah kepada kita. Nah, begitu sampai terserah pada kita, ada hal yang membanggakan. Di UI beberapa dosennya, 1-2 orang, itu mulai sadar pentingnya menyandingkan pemikiran Islam dengan pemikiran Barat dari apa yang dia berikan sebagai sajian pembelajarannya. Ada beberapa dosennya. Buat saya itu membanggakan, karena itu saya support gitu. Jadi support ya. Iya, saya support, harus support karena pada saat yang sama berarti tadi Anda tidak sekedar mengajarkan anak didik Anda, pihak terdidik itu sebagai objek. Karena dalam pembelajaran Islam itu yang diajarkan justru sebagai subjek. Bayangkan bagaimana Iqra itu terus mengubah Muhammad sebagai pelaku. Dahsyat itu. Itu tidak melulu Muhammad sebagai objek atas posisi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Posisi bahkan ketika yang namanya diperintahkan untuk menyebar luaskan posisinya dengan ya ayyuhal muzammil qum laila qul ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Itu menempatkan Muhammad sebagai pelaku. Dahsyat ya. Bukan cuma sekedar sebagai operator, tapi tampil sebagai fighter dan leaders. Itu konsepnya. Itu yang saya maksud tadi, bagaimana leaders, fighters, managers, operators, janitor itu bisa dilihat dalam sistem pendidikan yang akhirnya nampak berkorelasi dengan sistem politik. Dan ini artinya kita harus fighting. Iya. Melawan gitu ya. Sistem yang menindas. Hegemoni. Iya, hegemoni pendidikan. Pendidikan. Iya. Global yang selama ini kita kita konsumsi habis-habisan. Kadang-kadang kita sudah melihatnya dengan apa? Sebuah kebenaran tanpa alternatif. Begitu, tanpa kritis. Ya, di dalam konteks itu. Karena ini seperti sistem yang sudah ya memang seharusnya begitu, padahal tidak. Di balik itu ada serentetan sebetulnya. Ini pencerdasan namanya. Itu. Sampai pada level ini akhirnya muncul pencerdasan mestinya. Jadi ketika seorang anak didik sampai pada posisi dia menyadari ini nggak bisa nih thinking modelnya begini, ini nggak bisa konseptualisasinya begini, ini nggak bisa variabelnya begini, ini indikatornya ada yang salah gitu loh misalnya. Itu hebat sampai di situ Husnul. Misalnya indikator tentang kemiskinan. Nggak bisa kita cuma melulu pakai yang namanya $0,9 atau $1,1. Salah.
Ngapain juga mesti kemiskinan pakai indikator 1,1 dolar karena kemiskinan diukur secara materialisme. Bagaimana kalau kemiskinan bukan soal kemiskinan jiwa. Iya, tapi kemiskinan pengetahuan. Ada cuma mengukur 1,1 dolar itu karena kemiskinan diukur secara materialisme. Misalnya contohnya begitu gitu loh. Contoh sederhana. Sehingga harus memasukkan variabel baru. Variabel lain. Kita kritisi teori-teori yang sudah established, sudah matang. Walaupun mereka sudah menggunakan HDI, Human Development Index. Yang tapi siapa yang mengukur HDI itu? Nah, itulah. Apakah kemudian kita masuk di dalamnya atau tidak? Saya ingat waktu itu tahun berapa ya? 2004 waktu UNDP mengeluarkan yang Deepening Democracy. Deepening ya. Deepening Democracy. Tapi waktu itu karena saya ngomongin tentang perempuan, jadi gimana Anda ngomongin demokrasi tapi kadang-kadang separuh dari warga negara perempuannya tidak dilibatkan atau tidak diukur di dalam konteks itu. Akhirnya ada laporan itu dan ternyata memang kondisi perempuan relatif parah di dalam konteks indeks mereka ya, dari mulai Husnul, itu bukan hanya untuk negara berkembang. Enggak, seluruh dunia. Seluruh dunia. Iya, maksudnya seluruh dunia. Bahkan ini, di Amerika sekalipun, Husnul. Iya, emang datanya data seluruh dunia. Bahkan ya dari data dari World Bank, dari IMF, dari yang semuanya. Tapi intinya kembali lagi Bang Nursi, kalau dunia pendidikan memang PR yang masih sangat besar. Tapi harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Jika tidak, kita akan terus-menerus menikmati ketertindasan. Kacau kan? Terus kapan ketertindasan dinikmati? Kita sudah 76 tahun merdeka. Tapi tetap dalam posisi ketertindasan. Gimana caranya? Secara politik ternyata kita juga masih tertindas. Ekonomi masih tertindas. Pendidikan pun tertindas. Terus kita pakai model pemilu yang ngikut-ngikut jadi tertindas juga. Gimana coba? Saya menjelaskan satu teori tentang bahwa Anda sebagai satu negara yang merdeka bisa membangun model sistem presidensial dengan terserah Anda mau membuat model seperti apa. Indonesia negara muslim terbesar di dunia, kayak gitu kan. Anda mau bikin demokrasi ala Indonesia dengan sistem presidensial ala Indonesia, konstruksinya tadi dari banyak negara kerajaan atau kesultanan. Nggak bisa dengan cuma satu partai, dua partai mau jadi komunis saja kayak gitu, nggak bisa. Coba pikirkan, itu ngotot, super ngotot, karena sistem model di Amerika Serikat, sistem presidensial itu harus dua partai. Yang mengharuskan itu siapa? Sampai saya kesel gini, begini loh, selama itu bukan ayat Al-Quran, saya tantang Anda untuk mengubah memiliki teori itu. Kalau sudah itu Anda katakan bahwa itu adalah Anda kutip ayat Al-Quran, baru saya akan diam. Jadi cara berpikirnya begini, Husnul. Ada ini yang saya bilang tadi, tidak membuka pendidikan itu ternyata gagal membuka wawasan ketika sistem demokrasi di Amerika adalah benchmark absolut. Padahal itu karena tulisan-tulisan yang kemudian teori dianggap kalau kita importing model, importing teori dari mereka itu kita lahap gitu aja. Struktur kekuasaan seperti apa? Dan pada saat yang sama dia tidak membaca kritik-kritik pemikiran itu di Amerika sendiri. Mereka tidak baca itu. Misalnya kalau saya sebut dalam ekonomi politik deh gitu misalnya. Betapa neoliberal sekarang sudah dilawan oleh Institute New Economic Thinking. Betapa pemikiran neoliberal sudah dilawan oleh modern monetary theory misalnya. Begitu juga dalam politik. Ternyata yang namanya sebuah kelompok di Harvard itu sudah melakukan kajian bagaimana melakukan sebaiknya pendaftaran pada public vote loh, bukan popular vote. Public vote. Bagaimana memperbaiki sistem pendaftaran dan pemungutan pada public vote itu sudah karena Trump kelompoknya masih tetap melakukan perlawanan. Yang menuding Biden sebagai tetap curang gitu loh. Dianggap curang kayak gitu. Sehingga mereka melakukan kajian dan mereka menganggap perlu melakukan reformasi. Apa artinya? Dia bukan benchmark absolut gitu, Husnul. Banyak sekali hal-hal yang kalau kita mempelajari ini. Tapi karena banyak political scientist dari Amerika Serikat yang berpengaruh dan dia kemudian berpengaruh itu karena marketing, Husnul. Karena packaging, marketing, packaging dan marketingnya keren, sehingga akhirnya kita silau gitu loh. Bahwa teori itu sepertinya teori yang berangkat dari derive from American experience. Itu kan teori yang dibangun dari pengalaman Amerika. Terus kita ambil begitu saja. Bukan nggak boleh, boleh. Saya selalu mengatakan boleh. Tapi kau fahami bagaimana konstruksi dari teori itu. Mestinya mereka terusin. Derive from the dream America to be the nightmare. Nightmare-nya nggak pernah disampaikan. Jadi pemirsa I See The Real Show, emang kalau bahas tentang pendidikan itu nggak ada habisnya.
Tapi intinya memang saling keterkaitan ya Iya. antara sistem politiknya sistem dan ilmu pengetahuannya, Iya, kemudian kebijakan pendidikannya. Iya. Ini saling berkait. Berkait. Kalau kita tidak memahami itu dengan baik, ya dari nanti sistem kurikulumnya bagaimana, pengetahuannya, referensi, metode dan sebagainya, sistem belajar mengajar dan sebagainya, akhirnya kita gagal melaksanakan tujuan dari pencerdasan pendidikan, hidup. pencerdasan kehidupan bangsa, membangun manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, dan juga memiliki pengetahuan. Nggak boleh juga goblok kayak gitu kan. Pengetahuan dan teknologi. Seseorang yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, dia harus cerdas, kan kayak gitu. Betul ya. sekali. Jadi itu pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam video kali ini, nanti insya Allah kita masih akan ada Amin. next ya, jadi bersambung karena kita akan bicara tentang kebodohan, tentang Kemiskinan, kemiskinan, tentang ketimpangan, ketimpangan dan tentang kehinaan dan bagaimana kita membangun semuanya itu supaya kita menjadi bangsa yang memiliki integritas dan kredibilitas dan kita bisa menjadi pemimpin berujung pada tingginya harkat martabat manusia. Harkat martabat bangsa dan kita bisa menjadi pemimpin dunia dalam membangun peradaban manusia. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Bang Nursi ya. Kita masih berlanjut ini. Kita tadi baru bicara tentang ketertindasan ternyata mau bicara pendidikan, ilmu pengetahuan, lari-larinya politik juga ya. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kita sampaikan bersama ini bermanfaat. Amin. Dan kalau kami salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.